Sungai Amazon dikenal sebagai sungai dengan aliran air terbesar di dunia. Sungai ini menyumbang sekitar 20% dari seluruh air tawar di bumi. Dikelilingi hutan hujan tropis seluas 5,5 juta kilometer persegi. Luasnya bahkan melebihi wilayah Indonesia beserta lautan di sekitarnya. Namun, tahukah kalian bahwa sekitar 100 juta tahun lalu, aliran sungai Amazon pernah berbalik arah? Benar, sungai ini yang awalnya mengalir dari timur ke barat, kini justru berbalik dari barat ke timur. Bagaimana mungkin aliran sungai sebesar ini bisa berputar 180 derajat? Dan apa dampak besar yang ditimbulkan bagi lingkungan sekitarnya? Dalam video kali ini, kita akan membahas sejarah geologi luar biasa yang membuat sungai Amazon berbalik arah, serta bagaimana perubahan tersebut mengubah ekosistemnya dan memunculkan berbagai spesies unik, termasuk hewan-hewan yang bisa disebut sebagai monster sungai. Mari kita lihat dari sisi fakta. Pada tahun 2006, Russell Mapes dari University of North Carolina melakukan penelitian sedimen di barat sungai Amazon. Dalam penelitiannya, ia menemukan butiran mineral zirkon berusia sekitar 100 juta tahun. Zirkon berasal dari zirconium silikat, mineral kecil yang tahan pelapukan hingga miliaran tahun. Karena sifat itu, zirkon sering digunakan dalam geologi untuk melacak usia dan asal-usul batuan. Menariknya, zirkon ini hanya bisa terbentuk di batuan tua wilayah timur Brasil. Artinya, mineral tersebut terbawa aliran sungai Amazon purba puluhan juta tahun lalu, yang menandakan sungai ini pernah mengalir ke arah sebaliknya. Temuan ini sesuai dengan kondisi geologi saat itu, di mana bagian timur Amerika Selatan lebih tinggi, sementara wilayah barat masih berupa dataran rendah. Hasil penelitian kemudian diverifikasi peneliti independen dan diperkuat laporan media sains terkemuka, seperti BBC, Live Science, serta model geodinamik modern. Namun, arah aliran ini tidak bertahan selamanya. Pada tahun 2010, penelitian Shafford dan koleganya diterbitkan di jurnal Nature Geoscience. Mereka merekonstruksi bentuk permukaan bumi dari waktu ke waktu, khususnya di kawasan Amerika Selatan. Model menunjukkan sekitar 100-65 juta tahun lalu, subduksi lempeng Nazca di bawah lempeng Amerika Selatan mulai memicu terbentuknya pegunungan Andes. Awalnya pegunungannya masih landai dan belum memberi dampak besar secara geologi. Sekitar 50 juta tahun lalu, pegunungan Andes naik signifikan. Gunung-gunung terus tumbuh akibat tumbukan lempeng, dan mulai mengubah bentuk permukaan benua di bagian barat Amerika Selatan secara besar-besaran. Naiknya pegunungan Andes perlahan membuat wilayah barat terangkat, sementara bagian tengah tetap rendah. Kondisi ini membentuk cekungan besar yang menampung air dari barat, namun belum memiliki jalur keluar jelas. Akibatnya, sekitar 23-10 juta tahun lalu, cekungan Amazon bagian tengah berubah menjadi rawa dan danau raksasa. Fenomena ini dikenal sebagai sistem rawa pebas. Area basah yang sangat luas, digenangi air dari pegunungan Andes, namun terjebak di tengah benua. Air, lumpur, dan sedimen menumpuk jutaan tahun. Karena tidak ada kemiringan kuat ke timur, air tertampung seperti dalam mangkuk raksasa dengan ukuran lebih dari 1 juta kilometer persegi. Selama waktu itu, sedimen dari pegunungan Andes terus mengisi cekungan rawa pebas. Inilah awal terbentuknya sistem sungai Amazon modern. Air yang sebelumnya tertahan akhirnya menemukan jalur keluar. Sungai-sungai mulai mengukir alurnya dari barat ke timur, mengikuti kontur permukaan baru. Seiring waktu, aliran ini menyatu menjadi satu sistem sungai raksasa yang kini dikenal sebagai sungai Amazon. Ketika sistem rawa perlahan berubah menjadi sungai besar, banyak habitat ikut terganggu. Sebagian spesies mampu beradaptasi, ada yang berkembang, dan sebagian lainnya punah. Transformasi dari rawa tenang ke sungai deras bukan hal kecil bagi makhluk hidup di dalamnya. Ekosistem Amazon yang kini sangat beragam, terbentuk sebagian besar akibat proses geologi ekstrem ini. Namun perjalanan Amazon tidak berhenti di sana. Wilayah ini juga sempat mengalami fase kering, sekitar 5-1 juta tahun lalu. Saat iklim global mengering karena perubahan siklus bumi dan turunnya suhu dunia. Curah hujan di Amazon merosot drastis.
banyak wilayah berubah menjadi savana luas dan hutan terbuka. Bukti serbuk sari fosil dan sedimen menunjukkan dominasi tanaman rumput, palem kering, serta vegetasi khas lingkungan terbuka, sangat berbeda dari hutan hujan lebat seperti sekarang. Baru dalam 1 juta tahun terakhir, Amazon kembali menerima curah hujan tinggi secara konsisten. Hutan tropis pun tumbuh lagi, menyelimuti sungai dan lembah yang sebelumnya kering. Itulah sebabnya hingga kini, wilayah Amazon masih didominasi rawa dan tanah yang labil. Membangun jembatan di atas sungai Amazon hampir mustahil, karena volume air bisa naik drastis akibat hujan, sementara struktur tanahnya tetap tidak stabil. Di masa purba, saat aliran Amazon masih dari timur ke barat, ekosistem sekitarnya tentu berbeda. Fosil dari periode ini jarang ditemukan, karena iklim tropis mempercepat pelapukan dan menghapus jejak. Namun, ilmuwan tetap bisa menyusun sedikit gambaran dari fragmen batuan tua di sekitar Amazon, seperti penelitian Mark Langer dari University of São Paulo. Dari sana diketahui wilayah timur Amazon pernah dihuni dinosaurus sauropoda seperti Titanosaurus, buaya primitif, dan nenek moyang ikan air tawar yang masih hidup hingga kini. Saat Amazon masih jadi sistem sungai purba yang mengalir ke barat, ia bukan sekadar jalur air, tetapi juga koridor evolusi, jalur penting bagi penyebaran spesies antara timur dan barat Amerika Selatan. Sekitar 60 juta tahun lalu, di masa iklim tropis super panas dan Andes belum muncul, hadirlah makhluk legendaris dari sejarah Amazon, Titanoboa. Ular terbesar yang pernah hidup di Amazon bahkan di dunia, berdasarkan bukti fosil. Fosil Titanoboa ditemukan pada 2009 di formasi Cerrejón, Kolombia, oleh tim internasional dari University of Florida. Lingkungan itu juga dihuni ikan, kura-kura, dan buaya purba yang diduga jadi mangsanya. Berdasarkan vertebrata dan rusuk yang ditemukan, Titanoboa diperkirakan sepanjang 12-13 meter, dengan berat lebih dari 1 ton. Ia bukan ular berbisa, seperti anaconda modern. Titanoboa berburu mangsanya di air. Air membantu menopang tubuh Titanoboa yang masif, dan memberinya keuntungan besar saat menyergap mangsa. Begitu mangsa cukup dekat, ia melilit secepat kilat, lalu mengencangkan tekanan hingga tulang mangsanya remuk. Peneliti memperkirakan kekuatan lilitannya mencapai 400 kg, cukup untuk menghancurkan tulang buaya tanpa perlu gigit. Setelah Titanoboa punah, Amazon tetap menjadi rumah bagi makhluk-makhluk ekstrim. Purusaurus bukan buaya biasa, melainkan predator darat terbesar dengan panjang 10-12 meter dan berat sekitar 5 ton. Rahangnya mencengkram dengan kekuatan lebih dari 69.000 Newton, cukup untuk meremukkan tempurung kura-kura maupun tulang mamalia besar. Ilmuwan mengidentifikasi 3 spesies Purusaurus. Pertama dan terbesar, Purusaurus brasiliensis dari Brasil, panjangnya hingga 12 meter dengan berat lebih dari 5 ton. Kedua, Purusaurus mirandae dari Venezuela, sedikit lebih kecil, namun tetap predator utama rawa purba. Terakhir, Purusaurus neivensis dari Kolombia, yang diduga bentuk awal genus ini. Ketiga spesies ini menandakan buaya raksasa, pernah menguasai Amazon purba dari Kolombia hingga Brasil. Struktur tengkoraknya menunjukkan bahwa Purusaurus berburu dengan cara menyergap seperti buaya modern, namun dalam skala monster. Di tempat dan waktu yang sama, hidup pula kura-kura air tawar terbesar yang pernah ditemukan, Steupendemis geographicus. Cangkangnya bisa mencapai 3,3 meter, dengan berat lebih dari 1 ton. Fosil jantan menunjukkan adanya tanduk besar di bagian depan cangkang, mirip senjata untuk adu kepala saat berebut wilayah atau pasangan. Setelah rawa Pebas menghilang dan Amazon mulai mengalir ke timur, wilayah ini belum langsung berubah menjadi hutan tropis rapat. Sekitar 5 juta tahun lalu, iklim global mengering, banyak bagian Amazon jadi padang rumput terbuka, dan hewan-hewan baru pun muncul. Di antaranya ada Tosodon, hampir seukuran badak modern, dengan tubuh gemuk, kaki pendek, dan kepala besar bermoncong melengkung ke bawah. Ciri khasnya gigi seri besar mirip baiba, yang terus tumbuh seumur hidup. Ada pula Glyptodon, armadillo raksasa bercangkang keras,
serta sloth raksasa yang bisa berdiri setinggi manusia. Pada masa kering ini juga muncul predator darat kuat, Smilodon populator, si kucing bertaring pedang. Beratnya bisa lebih dari 400 kg, dengan gigi taring mencapai 28 cm. Fosilnya ditemukan di banyak lokasi Amerika Selatan, termasuk wilayah tropis seperti Brazil, Bolivia, hingga Argentina bagian utara yang mencakup Amazon. Smilodon butuh ruang terbuka untuk menyergap mangsa, bukan hutan lebat. Ia pemburu spesialis hewan besar seperti Tosodon, sloth raksasa, bahkan anak Glyptodon. Dunia kala itu jauh dari bayangan hutan hujan. Amazon purba tampak kering, panas, terbuka, dan dipenuhi makhluk besar dengan bentuk unik. Sekitar 1 juta tahun terakhir, bumi masuk ke periode iklim lebih lembab dan stabil. Curah hujan meningkat drastis, terutama di wilayah tropis, dan lembah Amazon yang tadinya savana kembali diselimuti vegetasi hijau. Sungai-sungai mengalir deras, lembah makin dalam, tanah tandus ditumbuhi pepohonan tinggi. Inilah awal Amazon modern, hutan hujan tropis terbesar di dunia. Butuh ratusan ribu tahun hingga kanopi tebal terbentuk, menciptakan kelembapan mikro dan menghadirkan spesies baru yang berevolusi di tiap lapisan hutan. Dari dasar rawa gelap hingga puncak pohon 60 meter, Amazon berubah jadi ekosistem vertikal penuh suara serangga, kera, burung, hingga predator tersembunyi. Dan semua ini berawal dari satu perubahan jutaan tahun lalu, arah sungai yang berbalik. Sekitar 13.000 tahun lalu, manusia mulai masuk ke Amerika Selatan dari utara, lewat Andes dan pesisir timur. Mereka membawa alat batu, api, dan taktik berburu kelompok. Hewan besar belum mengenali manusia sebagai ancaman, sehingga mudah diburu. Perburuan kecil namun terus-menerus, cukup menekan populasi hewan dengan reproduksi lambat. Klimaksnya terjadi setelah Younger Dryas berakhir, periode ketika iklim dunia mendadak dingin. Di lembah Amazon dampaknya brutal. Kombinasi manusia dan alam inilah yang memicu kepunahan massal megafauna. Saat megafauna punah, ekosistem Amazon masuk babak baru. Sabana dan rawa terbuka perlahan diselimuti vegetasi lebat. Inilah kelahiran Amazon modern. Setelah itu muncul predator baru yang lebih efisien. Jaguar mengambil alih pemangsa puncak. Meski tak sebesar Smilodon, ia gesit, bisa memanjat, berenang, dan membunuh dengan satu gigitan ke tengkorak. Di dalam air, penguasa baru hadir, anakonda hijau, ular air terbesar di dunia. Ia berkembang di rawa dan sungai Amazon. Muncul juga berang-berang raksasa dan ikan piranha, menciptakan dunia di mana dari pucuk pohon hingga dasar sungai, setiap sudut punya pemangsanya sendiri. Perjalanan sungai Amazon mengajarkan kita bahwa alam selalu bergerak dan berubah. Dari arah sungai yang berbalik, kepunahan makhluk raksasa, hingga lahirnya hutan hujan terbesar di dunia. Semua adalah bukti bahwa kehidupan hanya bisa bertahan dengan beradaptasi.